Sekarang global dikutip dari suara ntb.com. Dari Dompu diberitakan gaji karyawan PDAM Dompu sejak 6 bulan terakhir belum dibayar. Minimnya pendapatan yang bisa dicerap membuat PDAM harus menunggak gaji karyawan. Tidak hanya gaji, sejumlah iuran yang menjadi kewajiban PDAM juga masih tertunggak. Hal itu dikatakan Direktur PDAM Dompu Agus Setiawan kepada suara NTB di kantornya kemarin. Jumlah karyawan PDAM Dompu dari direktur hingga tenaga kontrak sebanyak 58 orang. Gaji karyawan per bulannya sebanyak 200-an juta rupiah dan total dengan operasional yang menjadi kewajiban PDAM sekitar 270-an juta rupiah per bulan. Sementara pendapatan PDAM rata-rata per bulan bila semua pelanggan membayar sebanyak 400-an juta rupiah. Pendapatan itu hanya bisa untuk membayar cicilan pinjaman karyawan ke bank sekitar 100-an juta rupiah, tagihan listrik dan biaya operasional ringan untuk tenaga kerja. Namun pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah lalu, karyawan PDAM mendapat tunjangan hari raya atau THR yang dirasakan dari direktur hingga penjaga kantor sebanyak Rp350.000 per orang. Minimnya pemasukan PDAM dari seharusnya pendapatan per bulan diakui Agus disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya soal intensitas air dan kualitas air yang diberikan kepada pelanggan. Dari 9.000-an pelanggan, sekitar 1.000-an pelanggan tidak bisa ditagih karena tidak mendapatkan aliran air seperti sebagian wilayah Kari Jawa dan wilayah lainnya. Ada juga pelanggan yang mendapatkan air hanya pada kondisi-kondisi tertentu dan itu pun kualitas airnya sangat keruh. Bahkan pada wilayah barat sejak bendungan kamu dijebol, layanan tidak bisa maksimal seperti biasa. Air lebih sering macet karena pipa penangkap air diterjang banjir, bendung darurat jebol dan ditutup sedimentasi. Pada Iparora, Agus mengaku pada musim kemarau mendapat debit air baku yang sangat terbatas. Karena PDAM harus berbagi air dengan petani untuk air irigasinya, sehingga air yang dialirkan ke pelanggan sangat terbatas dan membuat PDAM harus menggilir pendistribusian air ke beberapa wilayah. Selain itu, tingkat kebocoran air PDAM juga masih cukup tinggi dan masih adanya praktek pemasangan liar. Pada tahun 2019 lalu ada belasan pemasangan liar yang ditemukan dan oleh BPKP mengharuskan petugas yang memasang tersebut melakukan ganti rugi dengan pemotongan gaji bulanan. BPKP juga menilai PDAM Dompu tahun buku 2019 masih dalam kondisi perusahaan tidak sehat. Ditambah dengan kerugian PDAM sejak tahun berdiri hingga tahun 2020 lalu sebanyak 9 miliar rupiah dan itu berdampak pada pembukuan. Global demikian satu informasi dari suara ntb.com sudah kami hadirkan di Top Online NTB.